wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir pada acara Semuljah pada pagi hari ini, Al-Habib Muhammad Segaf, Al-Habib Hussein Ba'akil, dan juga para habaib yang lainnya. Kalau ada yang namanya tidak kami sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau, dan begitu juga kepada para alim ulama, para kiai, yang mana para alim ulama, para kiai mereka adalah pewaris para nabi yang sangat kami muliakan. Ada Kiai Ali Salim mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, ada Kiai Alwi mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, Kiai Anwar mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, dan juga banyak kiai lain yang kalau saya ada yang tidak menyebutkan nama para kiai tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat ta'zim kepada para alim ulama. Mudah-mudahan para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala fitnah, sehingga selalu bisa membimbing umat, mengajarkan kepada umat untuk hidup sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga yang kami hormati kalau ada yang hadir dari wakil pemerintahan, dari Klebun, kepala desa, dan juga dari tokoh masyarakat, para sesepuh, dan juga tidak lupa kepada seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada sahibul hajah, tuan rumah. Siapa nama tuan rumah? Bapak Ahmad Samsudin. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Samsudin panjang umur, diberikan barokah hidupnya di dunia, diberikan bahagia di akhirat. Wabil khusus lagi kepada para pengantin. Wah, ini luar biasa, saya diapit 2 pengantin ini. Jangan-jangan saya mau jadi pengantin lagi, ini bahaya. Akhina Umarul Faruq, Masya Allah, bersama istrinya, dan juga Akhina Abdul Hakam. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan semua pengantin yang ada ini diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidup mereka, diberikan kehidupan dalam rumah tangga suami istri yang sakinah, penuh dengan ketenangan, wal mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, dan penuh dengan kasih sayang. Bagaimana Nabi mendoakan pengantin, barakallahu lakuma wa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dikumpulkan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada mereka, bukan berdua, berempat ini, karena mantennya 2, kepada mereka berempat, masing-masing semuanya memiliki dzurriyyah, keturunan yang soleh, yang solihah, sebanyak. Amin. Karena kata Nabi, tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Kata Nabi, menikahlah kalian sebanyak anaknya, bukan istri. Menikahlah kalian punya anak yang banyak. Fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Kata Nabi, saya bangga melihat banyaknya jumlah umat saya pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat, ketika kita semuanya bertemu Nabi Muhammad, amin. Ketika bertemu Nabi Muhammad, kita kenalkan, ya Rasulullah, ini kata anak nomor 2, 3, 4, nanti soleh hakabfi. Nabi bangga, Masya Allah, kamu menghasilkan banyak umat saya.
yang baik-baik. Yang penting yang baik, dididik yang baik. Ada yang bilang, Habib, mon banyak anak, banyak banyak pengeluaran Habib, jangan jaga kebeter. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, kata Allah dalam Al-Quran. Dan tidaklah apapun yang melata di atas muka bumi kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Rezekinya ditanggung Allah. Ada seorang lelaki belum menikah, ya rezekinya untuk 1 orang. Lestari kabin dicukupkan untuk 2 orang. Punya anak 1 dicukupkan 3 orang. Punya anak 2 dicukupkan 3 orang. Jangan khawatir, sudah ada rezekinya masing-masing. Maka dari itu, kalau ada seorang lelaki, seorang pemuda yang mau menikah tetapi takut tidak bisa menafkahi, takut bagaimana, apa kata Allah? Iyagunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, kalau mereka itu kekurangan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada karunia-Nya Allah. Mudah-mudahan juga semua pengantin ini dicukupkan rezekinya oleh Allah, dijauhkan dari kekurangan secara ekonomi. Amin ya rabbal. Nabi pernah mengajarkan, kata Nabi, man qara'a suratal waqi'ah kullal lailah lam tusibhu faqah abadan. Kata Nabi, sera orang maca surat al-waqi'ah setiap hari maka tidak akan kekurangan masalah ekonomi. Maka dari itu saya berwasiat kepada para pengantin, jangan kelopain setiap hari. Nanti kalau pengantin baru banyak kelopainnya biasanya. Jangan kelopain, kalau bisa setiap hari baca surat waqi'ah. Sudah, Allah berfirman begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, wa min ayatihi, termasuk dari tanda kehebatan, tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, diciptakan kalian manusia neka berpasang-pasangan, beda orang laki, beda orang bini. Bayangkan seandainya manusia neka laki kabi ngobung bini, apa yang terjadi? Taruh tok isinya Pamekasan, nggak ada perempuan. Apalagi kalau seandainya dunia ini isinya perempuan semua, tidak ada orang laki-laki. Rusak juga, salbut juga, posang juga kehidupan di dunia ini. Tetapi di antara tanda hebatnya Allah, diciptakan manusia, ada yang lelaki, ada yang perempuan, diciptakan berbeda. Minta maaf, secara fisik berbeda, betul apa tidak? Fisiknya berbeda, cara berpikirnya laki-laki dan perempuan beda. Ketika laki-laki lebih mengedepankan akal, perempuan lebih mengedepankan perasaan, psikologinya beda. Intinya diciptakan oleh Allah laki dan perempuan. Kemudian Allah menciptakan rasa saling tertarik. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Allah menghiasi seorang laki-laki ada rasa tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki, kemudian diikat dalam bingkai pernikahan yang halal. Kemudian mereka saling melengkapi satu sama lain, litas kuno ilaiha, yang mana suami memberikan rasa keamanan, kenyamanan kepada istri. Suami cari nafkah, jangan dibalik. Suaminya tojuk di rumah, istrinya cari nafkah, kebalik ini namanya. Kecuali kalau sakit suaminya, kalau sehat suaminya ngingu burung, istrinya disuruh kerja, suaminya ikut makan dari uang istrinya. Kurang pas yang seperti ini. Suaminya bekerja, istrinya dicukupi nafkahnya, diberi keamanan, dilindungi. Suami mungkin kalau mau cuci baju sendiri nggak punya waktu, capek, istri bagian nyucikan, istri bagian masak, istri bersih-bersih rumah. Jadi melengkapi satu sama lain. Kemudian tercipta tadi mawaddah waroh, sakinah, mawaddah
warahmat, ketenangan, cinta, kasih sayang, akhirnya hidup lebih bahagia setelah menikah. Mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah menikah hidup lebih bahagia apa lebih susah? Sekali lagi, lebih bahagia apa lebih susah? Tadi ada yang bilang susah, ada juga. Manusia ini ceramahnya karena pengantin, nggak boleh keras-keras, santai-santai aja ya. Apa tadi, manusia ini lucu kadang-kadang. Manusia itu kalau masih kecil kepengen jadi besar. Saya dulu waktu masih kecil lihat orang sudah dewasa pengen jadi dewasa. Begitu sudah dewasa banyak beban, banyak yang dipikir, nyongok anak kecil main lari-lari nggak punya beban. Aduh kok enak waktu kecil. Masih bujangan lihat yang sudah punya istri, waduh enaknya kalau punya istri. Kalau sendirian gak enak Habib, tidur sama bantal sama guling Habib, gak ada temannya Habib. Saya lihat orang itu menikah, aduh bahagianya. Doakan saya cepat menikah. Setelah menikah mau berangkat mancing dimarahi istrinya. Gini masalah, ketokar sama istrinya. Lihat temannya yang bujangan kemana-mana bebas. Kok saya pikir-pikir nyaman bujangan. Dulu kepengen menikah, sudah menikah pengen bujangan. Nanti sudah menikah belum punya anak, pengen punya anak. Sudah punya anak, anaknya sakit, bingung ke dokter, mau mesra-mesraan sama istrinya, anaknya nangis. Kok enakan dulu belum punya anak. Kenapa? Inilah manusia. Dikarenakan orientasi manusia tadi mencari bahagia di dunia. Salah alamat. Karena dunia ini hanyalah wamal hayatud dunia illa lahun wa la'ibun wa ladarul akhirah lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah, kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Oneng permainan. Oneng bener HP sungguhan, ada permainan. Ini HP beneran. Ada HP permainan yang kalau ditekan oneng aman nih. Ini harganya 4 juta misalnya. Yang HP mainan harganya 40.000. Saya beli yang HP mainan 40.000 ke toko mainan, melek HP. Oh iya. Kemudian dengan membayar 40.000 saya berharap HP yang saya beli itu bisa saya pakai telepon, bisa saya pakai moto, bisa saya pakai Instagram, bisa saya pakai WhatsApp. Pulang saya ke rumah, saya buka, saya nyalakan, kecewa tidak saya? Kecewa enggak? Kok nggak bisa? Cuma nyanyi-nyanyi dok. Kok nggak bisa telepon, nggak bisa Instagram, nggak bisa WhatsApp? Terus datang balik ke tokonya, Mbak, gimana sampai yang jual HP ini? Nggak bisa buat telepon, nggak bisa buat Instagram. Apa kata yang jual? Oh gila sampai aneh. Sampai mereka meleh HP mainan. Kalau mau bisa buat telepon, bukan ke sini, ke toko HP. Tetapi kalau ada orang beli HP mainan, memang tujuannya untuk mainan, untuk belikan anaknya, untuk mainan, beli 40.000, pulang, kecewa enggak? Nah, kenapa saya ceritain? Orang menikah, ini manten-manten ini. Kalau orang menikah itu mau menikah berkhayal bahwa hidupnya nanti setelah menikah itu akan indah terus seperti di film sinetron. Dia terlalu, apa kalau bahasa Indonesianya, berekspektasi terlalu tinggi. Oh nanti saya kalau menikah begini. Itu sama seperti orang beli mainan HP berharap HP-nya bisa buat telepon. Akhirnya kecewa. Terus Beb, kan saya kepengen rumah tangga kayak di sinetron. Sinetronnya kayak action. Yang main sinetron itu pun di rumah tengkar sama suaminya, tengkar sama istrinya. Betul apa tidak? Itu bohongan. Kalau bener nggak kayak gitu. Sinetron pun kadang dikasih tengkar biar mirip sama kehidupan yang asli. Betul apa tidak? Maka dari itu dalam menikah jangan punya orientasi bahwa nanti kalau saya menikah bahagia terus, senang terus, mesra-mesraan terus. Jangan. Tetapi jadikan
menjadikan pernikahan itu adalah ladang pahala, menuju cari pahala untuk nanti. Kapan senang terus? Nanti kalau di akhirat. Itu lahyal hayawan, kehidupan yang sebenarnya beda akhirat. Oh, saya menikah biar akhirat saya selamat, Habib, karena saya laki-laki, Habib, saya punya syahwat, Habib, kalau nggak menikah syahwat saya bahaya, maka saya menikah agar dengan pernikahan itu syahwat saya tersalur kepada yang halal, sehingga saya menjauh dari zina. Kalau saya jauh dari zina, maka saya selamat di akhirat. Habib, saya menikah dikarenakan ingin punya zuriyah, anak yang soleh solihah, yang mana anak itu nantinya mendoakan saya. Habib, saya ingin menikah karena saya ingin memberi nafkah istri. Kenapa ingin memberi nafkah istri? Kadang ada yang, Beb, saya pengen nikah tapi yang nggak pakai ngasih nafkah, Beb. Yang saya ikut sama perempuannya. Ada satu hadis kata Ihya Ulumuddin, kalau ada laki-laki mau ngelamar perempuan, tanya perempuannya punya apa. Perempuan ditanya seperti itu, maka maling, katanya Imam Ghazali. Saya lupa hadis sama kalamnya Imam Ghazali di Ihya. Itu lelaki pencuri, tapi sebaiknya tidak. Seorang lelaki itu nikah niat pengen menafkahi istrinya. Kenapa? Dikarenakan setiap dia menafkahi istrinya, di situ pahala yang luar biasa. Di antara min afdalis sedekah, kata Nabi, paling afdalnya sedekah adalah sesuap makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Nafkah, kamu beli beras, kamu beli ayam, kamu beli daging sapi, kamu beli makanan, istrimu makan dari hasil keringatnya kamu, maka itu adalah min afdalis sedekah, termasuk sedekah saya paling afdal. Maka dengan harapan saya menikah, saya bisa, kalau saya dulu gak punya istri, saya gak bisa melakukan amalan ini, dapat pahala ini. Setelah punya istri, saya bisa melakukannya. Punya seorang suami menafkahi, walaupun istrinya kaya, dinafkahi. Misalnya saya nggak mampu, terus istri saya kaya raya, tetap saya bilang, kaya raya, uang bapakmu, uang kamu, itu uang kamu, makannya kamu dari saya. Walaupun saya harus memeras keringat, tapi saya tidak makan uang kamu makan nafkah dari saya, walaupun kamu kaya. Siap seperti itu? Itu namanya suami hebat bertanggung jawab. Maka kalau orang yang menikah tadi tujuannya akhirat, dia tidak kecewa dengan pernikahan. Diberikan bahagia oleh Allah, yang mana antara suami dan istri itu mempunyai hak dan kewajiban. Perhatikan baik-baik, rumah tangga akan bahagia, rumah tangga akan harmonis kalau setiap pasangan hanya fokus memikirkan kewajibannya, tidak hanya bingung menuntut haknya. Akan tetapi rumah tangga akan kocar kacir, rumah tangga akan hancur, rumah tangga tidak menemukan kebahagiaan ketika kedua-duanya, suami maupun istri, hanya bingung menuntut haknya, tidak melakukan kewajibannya. Paham? Kenapa? Oh, gitu. Paham nih? Ada hak, ada kalau suasana suami istri nih kan bingung memikirkan kewajibannya, insya Allah bahagia. Paham nih? Apa kewajibannya suami? Tadi sudah saya katakan, kewajibannya suami memberi nafkah. Sudah, kembali fokus biar pengantinnya turun. Apa tadi? Astagfirullahaladzim. Kewajiban suami diantaranya memberi nafkah. Udah, suami jangan nuntut hak banyak dari istri. Istri saya harus begini, istri saya harus begini. Jangan bingung kamu bagaimana, fokus bagaimana kamu menafkahi suami istri kamu. Kalau tidak menafkahi, saya dosa. Kalau tidak memberi nafkah, saya dosa. Saya tanggung jawab kepada Allah, maka saya harus menafkahi istri saya. Fokus kepada kewajiban hak nanti nomor 2. Yang kedua, kewajiban seorang suami adalah Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, hendaklah kamu bersosialisasi dengan istri kamu, memperlakukan istri kamu bil ma'ruf, dengan baik. Ini kewajiban seorang suami. Gak boleh kasar sama istrinya, gak boleh jahat sama istrinya, gak boleh main caci maki sama istrinya. Harus wajib memperlakukan istrinya bil ma'ruf, dengan baik, penuh kasih
penuh kasih sayang, bahkan dikatakan di antara akhir paling akhir wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu wasiatnya Nabi, Allah fil nisa, kata Nabi, hati-hati dengan istri, jaga daripada haknya istri, baiklah kalian kepada istri, fa innahunna asirat fi aidikum akhadtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri kalian itu seakan-akan tawanan di rumah kalian. Dulu dia hidup di rumahnya, betul apa tidak? Dibesarkan bapaknya, dibesarkan ibunya, disayangi, dicintai, dipondokkan, disekolahkan. Begitu sudah besar, dikasihkan sampean. Betul apa tidak? Akhadtumuhunna bi kalimatillah. Maaf, akhadtumuhunna bi ahdillah. Kalian mengambil istri kalian perempuan itu dengan mengikat perjanjian dengan Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan istri kalian tadi yang awalnya haram, yang awalnya disentuh saja tidak boleh, tetapi menjadi halal, bahkan tidur satu kasur halal, bahkan mau ngapain saja halal. Ingat, kalian halalkan itu dengan kalimat Allah sebelum akad nikah. Pasti di situ uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Kalian mengikat perjanjian dengan Allah. Ikatan pernikahan ini disebut dalam ayat yang lain dengan kalimat mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, jangan main-main. Maka kalian ambil itu perempuan yang tadinya dia di rumah orang tuanya disayangi, sekarang dia harus taat sama sampean, dia harus taat kepada suaminya. Bahkan kalau bapaknya nelpon, nak datang ke sini, kalau suaminya nggak mengizinkan, dia nggak boleh berangkat, dia harus bakti sama sampean. Padahal itu bukan anak sampean, itu anaknya orang yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang lain. Maka kata Nabi, Allah fihin. Maka hati-hati, jangan sampai yang dulunya dicintai bapaknya, disayangi bapaknya, kemudian masuk ke rumah sampean, menderita di rumah sampean karena sampean zalim, karena sampean jahat, karena sampean kasar kepada istri sampean. Bahkan sampai Nabi pernah bersabda, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki itu baik, penuh kasih sayang kepada istrinya, maka kecuali dia mulia di mata Allah. Seorang suami yang penuh kasih sayang, baik, bermuasyarah dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Kalau ngomong sama istrinya halus, istrinya disayang-sayang, istrinya dibelai-belai, sampai kemudian istri tadi nyaman, bahagia, senang karena disayangi oleh suaminya. Dia merasa pindah dari rumah bapaknya ke rumah suaminya, dia pun merasa terlindungi, merasa disayangi, merasa dicukupi, merasa diperlakukan dengan baik. Maka lelaki yang seperti itu, suami yang seperti itu mulia di mata Allah. Wa ma'ahanahunna illa laim. Kata Nabi, dan tidaklah seorang laki-laki merendahkan istrinya, kasar. Kadang-kadang istrinya salah sedikit, kebun binatang keluar. Betul ibu-ibu? Bapak-bapak yang ngaku. Istrinya salah sedikit, buat kopi kurang manis sedikit, patek. Itu anaknya orang. Itu dulu dilahirkan oleh ibunya, disusui, disayangi, dipondokkan, sampai di rumah kamu sudah dikasihkan kamu, maharnya sedikit lagi, dipatek-patek. La haula wala quwata illa billah. Salah sedikit, main tangan, dipukul, dimarah-marahin, bahkan gak pernah disenyumin. Kalau ngomong sama istrinya kasar. Kadang ada beda orang mon ketemu Apolong Kancana, akhlaknya luar biasa. Assalamualaikum Habib, Ustaz, Ustaz Ki. Oh, akhlak. Tapi di rumah sama istrinya,
Ini nggak sama akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu lemah lembut, baik, tapi di luar rumah kadang-kadang marah juga Nabi. Tahu kan ya? Nabi itu kadang dalam urusan syariat, dalam urusan agama marah, kadang marah hatta ihmarat wajhu, kan banyak ada sampai memerah wajahnya Nabi. Tapi diceritakan wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza khala bi nisa'i alyanan nas akraman nas tuhakan bersama. Tapi Nabi kalau sudah peleman, masuk jongkok, masuk ke dalam rumah, sudah di dalam hanya berdua-duaan dengan keluarganya, dengan istrinya, alyanan nas. Nabi menjadi seseorang yang lemah lembut, paling lemah lembutnya orang, akraman nas, duhakan, basaman. Nabi itu isinya senyum, ketawa, senyum, ketawa, senyum, ketawa, senyum, ketawa. Bahkan sampai istri-istrinya Nabi itu merasa nyaman, merasa tenang, bahkan untuk bergurau di depan Rasulullah tidak takut. Kalau kadang-kadang zaman sekarang ada istri itu ketika di rumah bergurau bahagia, suaminya datang, ada yang begitu. Suaminya datang langsung diam istrinya. Wallah, suami zalim yang kayak seperti itu. Ada suami yang bangga, oh lihat saya, istri saya takut sama saya. Istri saya takut, nggak berani macam-macam, nggak berani macam-macam sama saya. Dia merasa dirinya hebat. Wallahi tidak illa laim. Itu mungkin karena kamu jahat, karena kamu sedikit-sedikit kasar, sedikit-sedikit maki-maki istri kamu, sedikit-sedikit kamu pukul istri kamu, sehingga istri kamu ketakutan. Istri kamu hidup di rumah kamu seperti hidup di penjara, menderita, tertekan karena teror yang kamu lakukan. Demi Allah, kalau kamu seperti itu, kamu adalah hina di mata Allah. Walaupun mau ibadah sampai gosong jidatnya, walaupun mau wiritan sampai semalam suntuk, mau puasa, mau jihad, kalau jahat sama istrinya, lain hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Insyaallah di sini tidak ada yang seperti itu. Habib, gimana saya mau nggak marah-marah, Beb? Istri saya itu, Beb, saya nggak cinta sama dia. Nah ini ada kadang-kadang. Dulu saya nikah itu karena dijodohkan, Beb. Jadi akhirnya saya kurang cinta. Gara-gara saya kurang cinta, makanya saya emosi terus. Nah ini kita baca ayatnya yang tadi. Perhatikan, dengarkan firman Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri kalian dengan baik, penuh kasih sayang, penuh cinta. Fa in karihtumuhunna, kalau misalnya kalian itu tidak suka kepada istri kalian, tidak suka dengan beberapa akhlaknya istri kalian, atau mungkin bosan, Beb, wajahnya dari dulu begini saja, Beb, lama-lama saya sudah tidak cinta, saya dulu cuma dijodohkan. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu tidak suka kepada istrimu tadi, kepada wajahnya, kepada sifat, tapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, akan tetapi Allah menjadikan dengan ikatan pernikahan itu ada kebaikan yang banyak yang kamu tidak tahu. Tidak mungkin sampean itu menikah ditakdirkan Allah berjodoh kecuali ada hikmahnya di balik itu semuanya. Maka kalau misalnya, Bib, istri saya kok begini, Habib saya menyesal punya istri begini, jangan. Di balik ini siapa tahu ada kebaikan. Mungkin sampean bukan bahagia dengan istrinya, mungkin dia akan melahirkan anak yang nanti membuat sampean bahagia dunia akhirat. Dulu diceritakan ada satu kejadian, ada seorang laki-laki menikah nggak tahu sama istrinya, jadi dinikahkan sama bapaknya, dibilang sudah nak, sampean tak jodohkan, ikut saja. Begitu dinikahkan, habis akad nikah baru ketemu sama istrinya, ternyata kecewa si lelaki ini. Waduh, tidak sesuai selera saya ini, tidak sesuai selera, kecewa. Akhirnya dia merasa menyesal menikah itu tadi. Akhirnya menikah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Akhirnya si lelaki, si suami nikah buru.
Suami macam apa ini? Buruh, kabur, minggat suaminya. Buruh, merantau. Kalau orang Pamekasan merantau kemana? Malaysia. Merantau ke Malaysia. Sudah merantau ke Malaysia, baru kawin nikah dapat seminggu, merantau ke Malaysia, ditinggal, nggak pakai ngomong sama orang tuanya, nggak ngomong sama istrinya, ditinggal sudah istrinya. Pada Malaysia alako 20 tahun tak peleman. Udah gak mikir, udah di sana sudah. Lestari 20 tahun lebih, tapi ini ceritanya bukan Malaysia, saya gampangkan biar sampai bisa paham saja. Ya, Lestari 20 tahun lebih, Pleman ke Pamekasan, Kerong tanah kelahiran, Pleman. Waktu Pleman ke kotanya, sampai di satu masjid, belum sampai kota, waktu maghrib, abajang setong masjid. Ketika abajang, Lestari abajang, pada pengajian, ada anak muda ngajar di pengajian itu, luar biasa penjelasannya, luar biasa wajahnya, luar biasa, sehingga seorang laki tadi, masya Allah, hebatnya anak ini. Seandainya saja saya punya anak seperti ini. Selesai pengajian didatengin, masya Allah cowok, bagus Ustadz, sampean Ustadz, doakan saya Ustadz. Sampean namanya siapa Ustadz? Saya namanya Fulan. Oh, bin siapa? Bin Fulan. Loh, bapak sampean sama namanya sama saya. Orang mana bapak sampean? Oh, bapak saya orang sini, cuman saya mulai lahir bapak saya sudah tidak ada. Nggak tahu hilang kemana. Loh, ibumu namanya siapa? Fulana. Nangis, anaknya ternyata. Ternyata putranya dia. Dari nikah seminggu tadi, dia nggak tahu ketika dia berangkat ke luar negeri tadi, istrinya mengandung, lahir anak jadi ulama. Ternyata si perempuan ini solihah. Loh, dia nggak tahu, mungkin secara fisik bagi dia kurang menarik, tetapi perempuan ini solihah. Anaknya tadi dididik, istrinya jadi buruh cuci, keringatnya tadi untuk nyekolahkan, mondokkan anaknya dengan sabar. Anaknya tetap diajari, bapak kamu itu baik, tetap diajari, nanti kalau bapak kamu datang bakti sama bapak kamu. Akhirnya anak ini jadi anak soleh, jadi qurrata ain, jadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, jadi ulama yang membanggakan kedua orang tuanya, bahkan bisa mensyafaati bapaknya nanti pada hari kiamat. Lahir dari perempuan yang dulu bapaknya di dunia nggak senang dan lari dari perempuan itu. Baik kali itu mohonlah fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan. Husnudzon terus sama Allah. Kalau dalam pernikahan ada rasa kecewa, ini nggak cocok sama saya, oh mungkin nanti, mungkin sekarang belum bisa serasi sama saya, mungkin setahun 2 tahun lagi. Sabar Habib, istri saya begini Beb. Ini terus ya, mungkin sampai mau jadi wali karena sabar sama omelannya istri. Sabar ya, sudah. Sekarang kewajibannya istri. Tadi kan kewajibannya suami. Sekarang kewajibannya istri. Apa kewajibannya istri? Di antara kewajibannya istri yang jelas, istri itu harus senantiasa siap melayani suami. Istri harus siap melayani suami. Kapanpun, mohon maaf, khususnya dalam urusan suami mengajak istri ke tempat tidur, istri tidak boleh menolak. Jangankan menolak, mengatakan degi engkau lesoh, itu haram, dosa besar. Bahkan ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa haknya seorang suami atas istrinya? Nabi mengatakan di antara hak seorang suami atas istrinya yaitu Allah tamna' nafsaha wa in kana ala dhahri ghadab. Kata Nabi, seorang suami itu punya hak atas badan istrinya, sehingga istrinya tidak boleh menolak ajakan suaminya ke tempat tidur walaupun istrinya sedang ada di atas unta. Harus turun datang panggilan suami. Kadang banyak ibu-ibu zaman sekarang kalau masih masak, masih goreng, suaminya bilang, bu, ayo kita ke kamar, pergi, cuman gak lihat ini saya masih goreng. Dosa. Terus yang benar gimana? Matikan kompornya,
Habib nanti ini gosong, biarkan gosong daripada hubungan rumah tangga sampean yang gosong nanti. Tempe gosong bisa beli lagi, betul apa tidak? Maka Nabi mengajarkan wa ingkana ala tariqatab, walaupun ada di atas unta, sesibuk apapun seorang istri, kalau ada di luar rumah ditelepon sama suaminya, ini masih pengajian misalnya, suaminya di rumah telepon, sayang, saya kangen kerong kepada sampean, ayo mumpung di rumah anak-anak sekolah semua, sampean pulang. Kalau istri yang solihah tidak akan membantah. Sampean itu Pak, apa nggak tahu? Ini masih pengajian, ada Habib ceramah, nanti aja. Sampean itu ada udah tua, masih nggak berhenti aja. Ini istri tidak solihah. Istri yang seperti ini bahkan bisa dilaknat malaikat, dilaknat Allah. Bahkan kalaupun pengajian nggak dapat pahala, jangankan pengajian, abajang nggak dapat pahala. Kata Nabi ada 3 orang, yang mana 3 orang ini sholatnya tidak bisa naik, tidak bisa diterima oleh Allah kecuali mental fawqa ru'usihim shibran, hanya sejengkal di atas kepala mereka. Siapa di antaranya? Wa ba'atun ba'atat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang istri, seorang perempuan yang menjalani maharinya bermalam dalam keadaan suaminya mangkel, suaminya murka, marah kepada dia, mau sholat tidak diterima sholatnya oleh Allah. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau ngajak istrinya ke tempat tidur terus ditolak, mangkel apa enggak? Sakit hati apa tidak? Kecewa apa tidak? Terus nanti mau kabin boleh marah istrinya. Dia diajak sering nolak, nikah lagi dimarahin. Serba salah, betul apa tidak? Serba salah. Makanya ibu-ibu kalau mau suaminya tidak nikah lagi, ya harus ready terus 24 jam, nggak boleh menolak. Kalau disuruh pulang, masih pengajian, pulang, masih ini, pulang, tinggalkan semua aktivitas, dahulukan hajatnya suami ke tempat tidur. Itu istri adalah kewajiban Kemudian istri wajib untuk taat kepada semua perintah suaminya. Ibu-ibu, taat sama perintah suami. Istri solihah ya kan, disuruh apa sama suaminya, oke. Suaminya pulang kerja, bilang Bu, buatkan kopi. Oke, siap ibu ya. Bu, engkau preman alako leso sakit, tolong dipijat. Oke. Bu, ini saya mau berangkat, ada acara, baju saya kusut, tolong setrika. Pokoknya minta tolongnya dengan baik-baik kan. Jadi suami sudah nggak boleh setrikakan. Kamu kan istri saya, harus taat. Nah, itu masuk bab yang pertama tadi, suami yang jahat, paham? Tapi kalau minta tolongnya baik-baik, Bu, tolong bisa nggak disetrikakan? Oke. Pokoknya oke. Maka dikatakan seorang istri itu wajib taat kepada semua perintah suaminya selagi suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kalau suaminya bilang, Bu, udahlah subuh ini kita nggak usah sholat, no. Wahai suamiku, saya taat sama perintah kamu karena taat sama Allah. Kalau kamu ngajak saya untuk membangkang kepada perintahnya Allah, saya lebih taat kepada Allah dari kepada kamu, begitu. Tapi selagi diperintahkan sesuatu yang tidak haram, oke saja. Bu, saya senang kalau sampean pakai baju yang itu loh, yang warna merah itu. Oke. Bu, rambut sampean itu lebih cocok panjang, nggak usah dipotong pendek. Oke. Jangan membantah. Jangan apa? Jangan membantah. Nabi ketika ditanya, ketika menjelaskan istri yang terbaik, siap jadi istri yang terbaik. Ibu-ibu siap jadi istri yang terbaik. Insyaallah pengantin baru ini siap jadi istri yang terbaik. Nabi ketika ditanya bagaimana istri yang terbaik, kata Nabi, khairul mar'ah idza nadharta ilaiha sarratska wa idza amartaha ata'atka. Istri yang terbaik itu adalah ketika suaminya melihat, senang hatinya suami. Ada suami itu kalau lihat istrinya, lihat saja sudah senang. Kenapa senang? 2 hal. 1, parasnya, penampilannya rapi. Sampai lihat istri sampean wangi, rambutnya disisir rapi. Kalau perlu pakai make dalam rumah, jangan nanti keluar rumah pakai make up, itu keliru. Di dalam
dalam enak mak lampir, naudzubillah min dzalik, rapi, segar, wangi. Suami melihat istrinya kayak begitu senang. Yang kedua, dari mimik wajahnya, raut mukanya. Kalau suami tadi lihat istrinya di rumah senyum, ngomongnya enak. Makanya dikatakan bahwasanya dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya husnul khuluq yu'ammirud diyar. Akhlak yang baik dalam rumah tangga. Apa akhlak baik? Ngomong enak, murah senyum, yu'ammirud diyar. Itu akan menjadikan rumah tadi menjadi hidup, rumah tadi menjadi baik, rumah tangganya enak, harmonis. Kenapa? Suami istri akhlaknya sama-sama baik. Tapi kalau sudah suaminya pulang kerja, istrinya begini, duduk di depan TV begini, pakai daster bolong semua, rambut, sampai suaminya itu kalau lihat film Mak Lampir tidak kaget, yang lain kaget, dia nggak kaget. Kenapa? Oh, udah biasa saya lihat yang kayak gini, biasa lihat di rumah, bau bawang, duduk di depan TV makan camilannya. Suaminya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, buatkan kopi. Buat sendiri. Manja kamu, gak tahu kok kerso. Mari masak. Pleman minta kopi. Belanja cuma 50.000 minta kopi terus. Darah. Saya mau tanya para suami, kalau punya istri begitu, lihat senang apa senep? Senang apa senep? Senep. Tahu senep ya orang Madura ya? Senep. Maka istri yang seperti itu bukan istri solehah, melarat masuk surga. Dikarenakan kunci masuk surganya seorang perempuan adalah ridhonya suami. Ketika ada satu perempuan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana suami saya? Kata Nabi, suamimu jannatuki wa naruki. Suami kamu adalah surga kamu atau neraka kamu. Suamimu bisa jadi tiketmu ke surga kalau dia ridho kepada kamu. Suamimu jadi tiketmu masuk neraka kalau dia tidak ridho kepada kamu. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radan dakhalatil jannah. Kata Nabi, setiap perempuan, setiap istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho. Ada perempuan meninggal, ibu-ibu mau meninggal dulu apa suaminya dulu? Loh, pilih mana? Baru gak bisa. Makanya banyak orang kita sehidup semati, ternyata begitu suaminya mati gak mau dikubur sama suaminya. Bahkan setelah setahun ke bimbo nikah lagi. Kalau misalnya istri mati duluan, istrinya mati, suami nyari ridho. Ya Allah, ini istri baik, selama melayani saya solihah, menyenangkan, ini nak taat sama saya, akhlaknya baik. Ya Allah, saya ridho sama istri saya ini. Ya Allah, dakhalatil jannah. Itu perempuan tidak pakai dihisab, tidak pakai dihitung dosanya, langsung masuk surga bighairi hisab. Tapi kalau istrinya meninggal, suaminya ridho, bukan ridho karena akhlaknya, ridho karena meninggalnya. Begitu meninggal, alhamdulillah, akhirnya sang pengganggu kehidupan pergi meninggalkanku. Langsung ngambil terbang, tola'al badru alaina. Senang istrinya meninggal. Kenapa senang? Iya beb, dulu ngomel aja di rumah, membebani saya, marah-marah. Kalau disuruh tidak taat, diajak ke tempat tidur, nggak mau. Kalau saya mendekati tempat tidur, apa pegang-pegang? Belanja cuma sedikit pegang-pegang. Belikan iPhone dulu. Kalau saya dibelikan iPhone, baru boleh pegang. Ini istri apa? Ya Allah. Maka ketika dia mati, senang suaminya. Nah ini nggak diridhoi sama suaminya, ini bahaya nasibnya. Ada lagi satu cerita dulu, ada laki mau mati wasiat sama istrinya, Bu, kalau saya meninggal tolong sampai nanti kalau sudah habis masa iddahnya sampai nikah sama Pak Fulan. Lupa, kenapa kok begitu wasiatnya?
Pak Fulan tuh kan musuhnya sampean. Iya, biar Pak Fulan tuh tahu bagaimana menderitanya punya istri kayak sampean. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, makanya jadi istri yang solih, yang solihah. Yang pertama, idza nadarta ilaiha saratka, berusaha jadi istri. Kalau suaminya melihat, suaminya senang. Gimana biar senang? Oh, yang rapi, yang wangi, yang cantik. Habib saya sudah tua, gimana mau cantik? Ya gimana caranya? Perawatan, mulai skincare, perawatan, gimana cantik, gimana wangi, gimana suaminya senang. Kemudian kalau pulang kerja, suaminya disambut istrinya dengan senyum. Waalaikumsalam. Leso mas, mana helmnya saya taruhkan, mau kopi apa teh. Kadang-kadang suami Habib, istri mengeluh, Habib, suami saya lebih betah duduk di warung kopi daripada di rumah. Iya, dikarenakan kamu di rumah kayak mak lamper yang jual kopi, ramah sama suami kamu. Betul apa tidak? Betul. Kalau ke warung, Pak, boleh apa Pak? Kopi. Engki. Katanya, Beb, beda kopi di warung sama di rumah. Kenapa? Kalau di warung diaduk dengan cinta, kalau di rumah diaduk dengan amarah. Makanya enakan yang di warung. Ini masalah rumah tangga ini. Maka ibu-ibu jangan sampai kalah sama ibu warung. Harusnya sampean lebih ramah kepada suami. Pak, mau pakai kopi, bikin apa Pak? Sudah saya masakan favorit sampean. Leso Pak, mana pakaian kotornya saya cucikan. Pak, masya Allah, capek Pak, saya pijit. Senang suaminya. Istri itu kewajiban seorang istri. Kemudian idza amartaha atau atska, istri yang solihah kalau diperintah sama suaminya taat. Itu tadi oke tadi. Tolong ini oke. Begini oke. Begini oke terus sudah ya. Pokoknya terus oke, jangan pernah membantah. Kemudian dikatakan seorang istri jangan membantah pendapat suaminya walaupun pendapat istrinya benar. Perhatikan ibu-ibu. Karena suami itu nggak senang dibantah sama istrinya. Betul apa tidak? Sekarang misalnya suami mau beli sepeda motor baru, musyawarah sama istrinya, sayang, gimana enaknya sepeda motor NMAX apa Vario? Istrinya bilang Vario saja mas, soalnya kalau Vario saya bisa pakai ngantarkan anak sekolah. Kalau NMAX buat saya kebesaran, nggak pantas saya perempuan naik NMAX. Nggak apa-apa, itu bukan membantah namanya, karena ditanya pendapat. Wah, tapi kalau suaminya bilang tapi NMAX aja lah, udah diem, istri diem. Jangan kemudian sampean itu egois, sampean itu mas, kan saya sudah bilang Vario aja, kenapa kok sampean memutuskan beli NMAX? Sampean itu nggak taat sama saya. Loh, kebalik, memang istri itu yang harus taat sama suami, bukan suami taat sama istri. Yang mengambil keputusan dalam rumah tangga siapa? Suami. Makanya seorang istri kalau suaminya mengambil keputusan jangan protes. Kalau kepengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, walaupun pendapatnya benar, yang dikatakan oleh Abu Yasin Muhammad Al-Maliki dalam kitab beliau di Dhammul Usrah, walaupun pendapat istrinya benar, tetapi kalau suaminya memutuskan jangan dibantah. Oh ya sudah, suami saya pengen NMAX, udah biar dia yang antarkan sekolah. Diam. Kalau dibantah itu akan menyebabkan apa? Dikarenakan ketika dibantah maka akan menyebabkan al-munazaat baina zaujain, akan menyebabkan pertikaian antara suami istri, dan menjadi sebab al-idtirab, menjadi sebab goncangnya fil haya al-ailah, goncangnya rumah tangga, bahkan kadang-kadang bisa sampai terjadi diputuskannya akad nikah, yaitu perceraian gara-gara istrinya sering membantah keputusan suami. Suaminya bilang, Bu, ayo kita berlibur. Berlibur kemana? Suaminya bilang, ke Camplong. Istrinya bilang, kemana? Ke Talang. Ke Talang. Istrinya bilang, ke Talang aja mas. Suaminya bilang, ke Camplong. Terus istrinya maksa, nggak bisa mas, pokoknya harus ke Talang. Sampai harus taat sama saya. Oh, tunggu saja. Abid rumah tangga yang seperti ini, istri yang seperti ini.
pasti goncang, rasa cintanya menurun. Sudah, istri kalau diperintah apapun sama suaminya taat. Kalau suaminya memutuskan satu keputusan, jangan didebat, oke saja. Illa fi amrin syar'i, kecuali kalau dalam urusan syariat. Oh, nggak bisa. Gimana dik? Enaknya kita beli Sprite apa minum Homer? Oh ya Sprite mas, nggak bisa dik, Homer aja. Jangan oke sampai. Oh nggak bisa, haram. Selain urusan syariat, ikut semua keputusan suami. Wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha. Dan istri yang soleha itu, kalau kamu wahai suami pergi dari istrimu keluar kota, keluar negeri, dia menjaga harta kamu dan menjaga dirinya. Istri yang solihah, kalau sampai pergi mangkat, sampai di PC taruh di jompo, dijaga PC sampean sama istri sampean. Dia nggak berani ngambil kecuali yang untuk nafkahnya dia. Dijaga. Tapi kadang-kadang ada istri yang juga jadi maling dalam rumah. Bener. Nanti nyuci baju, kalau ada uangnya dilihat gambarnya Jenderal Patimura, dikembalikan. Sayang, ini uang kamu tertinggal dalam kantong. Tapi begitu Pak Karno, udah, nggak tahu suami saya. Bahkan kadang-kadang uangnya suaminya di lemari diambil. Dia boleh nggak nyuri uangnya suami? Ada yang boleh. Ketika sampean nggak dikasih makan sama suami sampean lapar nggak dikasih makan, suami punya uang dalam lemari, ambil uangnya untuk makan halal, karena itu hak sampean. Hak sampean makan dan pakai pakaian. Jadi berarti kalau mau beli pakaian boleh nyuri uangnya suami. Sebentar, pakaian keberapa? Suami itu wajib memberikan istrinya pakaian 2 helai. Berapa helai? 2 helai menutup aurat sudah cukup kewajiban suami. Kalau sampean sudah dibelikan 4, berarti sudah dapat bonus 2. Kalau dibelikan 40, berarti sudah dapat bonus 38. Jadi sudah nggak boleh marah-marah ke suaminya minta dibelikan baju lagi. Kalau suaminya membelikan, nah itu baik, hadiah dari suaminya. Tetapi nggak boleh mengambil uang tanpa izin suaminya, hanya boleh untuk makan dan pakaian yang 2 helai tadi. Tapi kalau lebih dari itu, mau beli HP baru, mau beli tas baru, mau beli make up, kemudian ngambil uang suaminya tanpa izin, itu namanya maling, itu namanya istri yang mencuri, istri yang tidak solihah, melarat mau masuk surga. Istri yang solihah, kalau suaminya pergi, dijaga hartanya suami, sehingga suami keluar dari rumah, uangnya di rumah, tenang, dijaga istri saya. Ada suami yang kalau mau pergi, uangnya disembunyikan dari istrinya. Ada. Jangan sampai istri saya tahu, ini bahaya ini. Itu tandanya istrinya tidak amanah. Dan juga menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. Gimana menjaga kehormatan dirinya? Istri tadi ketika suaminya tidak ada di rumah, dia tidak mau telepon-teleponan sama lelaki lain, dia tidak mau ngobrol sama lelaki lain, dia tidak mau mengarah kepada terlalu dekat dengan lelaki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya. Dia sadar, saya ini punyanya suami saya, maka aurat saya, diri saya harus saya jaga hanya untuk suami saya. Itulah istri yang lihat. Terakhir penutup, sudah siang, sudah jam 11. Ibu-ibu dengarkan. Terakhir yang penutup, di antara akhlak yang sangat jelek bagi seorang istri, yaitu adalah mengadu tentang akhlak suaminya yang tidak baik, kemudian menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain. Hati-hati, banyak perempuan yang kayak begini. Betul apa tidak? Nanti kalau ngumpul sesama perempuan, itu cerita yang jelek-jelek tentang suaminya. Apa suami saya itu begini. Apa suami saya itu begini. Aduh, kalau punya kayak istri kayak gini, tukar tambah aja. Apalagi na'udzubillah, maaf ini saya sampaikan karena la haya fil ilm. Kalau seorang istri mengeluh kepada orang lain tentang suaminya dalam urusan, mohon maaf, urusan ranjang, urusan hubungan suami istri, kecewa diceritakan ke orang lain, ini adalah seburuk-buruknya istri.
Dan ini berlaku untuk kedua-duanya. Karena haram seorang suami ataupun seorang istri menceritakan kegiatannya di ranjang kepada orang lain. Hukumnya haram. Zaman sekarang naudzubillah kayak nggak punya malu. Malam berhubungan sama istrinya, pagi cerita sama temannya. Oh, tadi malam saya di ronde. Ngapain? Cerita. Ada perempuan juga gitu. Ngobrol sama teman perempuan, saya sama suami saya, oh diginikan begini, diceritakan sampai detail, sampai temannya tadi bisa berhayal. Kalau bapak hati-hati cerita seperti itu, mohon maaf, bisa jadi nanti teman sampean yang sama yang ceritain terobsesi sama istri sampean, nanti bisa selingkuh. Naudzubillah, amin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min syarrin nas indallah manzilatan yaumil qiyamah. Kata Nabi, termasuk orang yang paling jelek derajatnya pada hari kiamat, orang yang paling jelek pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mendatangi istrinya dan ataupun istri mendatangi lelaki, berhubungan suami istri, tsumma yansuru ahaduma sirra sahibahu, kemudian salah satunya menceritakan rahasia dari pasangannya, rahasia yang diranjang diceritakan ke orang lain. Fa inna mathalu dzalik, fa inna sesungguhnya permisalan itu adalah seperti syaitan laqiya syaitana, seperti setan laki-laki menemui setan perempuan, kemudian berhubungan setan laki-laki dengan setan perempuan, wanas yang turun, dan dalam keadaan dilihat orang banyak, orang yang menceritakan kejadian apa yang dialami di ranjang privasi suami istri diceritakan ke orang lain. Itu seperti setan laki dan setan perempuan yang berhubungan badan di depan orang banyak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang lebih parah, update status malam Jumat guys. Sampai mau hubungan suami istri, pengumuman ke seluruh warga, ini orang gila namanya. Sudah, nggak usah update status. Bismillahirrahmanirrahim. Itu urusan sampean sama istri. Ngapain cerita di status? Begitu juga apalagi kalau sampai balik ke bab tadi, istri mengeluh kepada orang lain. Apa punya suami kok tidak perkasa, suami saya begini. Ya Allah, ya Allah, ini seburuk-buruknya istri. Satu lagi, mumpung sudah saya ingat-ingat mau saya sampaikan tadi, seorang istri yang solihah itu tidak suka meminta kepada suaminya kecuali hajat yang diperlukan oleh dia. Sampai dikatakan min husni muasyaratil mar'ah li zauj Allah, hendaklah istri tadi tidak membebani zaujaha ma la taqata lahu bihi wa la tatlub minhu ma yazidu ala hajah. Seorang istri yang solihah itu tidak membebani suaminya dengan permintaan yang berat-berat. Betul Bapak-bapak? Kadang ada istri yang minta sama suaminya berat-berat, dan istri yang solihah itu tidak meminta kepada suaminya melebihi daripada hajat keperluan sehari-hari. Boleh nggak seorang istri minta sama suaminya? Minta, Pak, beras habis, silakan minta. Pak, minyak habis. Pak, waktunya beli LPG. Pak, waktunya bayar listrik. Pak, waktunya bayar anak sekolah. Toreh, silakan. Kalau bapaknya diminta itu marah-marah, suaminya yang gendeng. Tapi istri yang solihah tidak minta yang melebihi daripada apa yang diperlukan oleh dia. Pak, meliaki iPhone Pro Max tidak ada. Pak, engkau ero meleh HP sereganya 25 juta, ayo lah Pak. Bahkan kalau itu masih baik, mintanya ada yang mintanya kasar. Pokoknya Pak, kalau saya tidak dibelikan iPhone yang harganya 25 juta, jangan sentuh. Loh, ini istri apa pelacur ini? Naudzubillah min dzalik. Jangan sentuh saya. Pokoknya saya kalau tidak dibelikan baju buat kondangan ini, buat konjangan, ini semuanya bajunya harganya 5 juta. Ini di Madura mulai ketularan ini budaya-budaya seperti ini. Kalau acara pengantin, saingan pakai pakaian harganya 4 juta, 5 juta, 6 juta, kalungnya berjuta-juta. Nanti ada yang suaminya nggak terlalu mampu, ditekan, gimana Pak? Semua istrinya saudara-saudara sampean pakai seperti itu, masa saya nggak pakai kalung yang besar? Harus, maka sampean kalau nggak berikan saya, maka saya buruh dari rumah ini. Buruh, saya kawin lagi.
Maka istri yang seperti ini adalah tidak solihah. Nggak usah minta-minta sama suami. Ibu-ibu, boleh nggak suami membelikan istrinya HP 25 juta? Boleh, bagus. Kalau seorang suami tanpa diminta tiba-tiba, oh saya HP saya mahal, saya juga pengen belikan istri saya HP yang mahal, nih hadiah buat kamu. Suami yang begini, tapi istri jangan meminta. Innal qanaah, sesungguhnya qanaah dalam rumah tangga. Istri dikasih apa sama suaminya? Iya, dibelikan HP 3 juta, oke. 5 juta, oke. Dibelikan pakaian yang ini, oke. Itu tu'amirul buyut, akan menyebabkan rumah tadi menjadi makmur, wa tuqiul ulfah, dan akan menimbulkan ulfah, rasa kasih sayang, rasa harmonis, rasa cocok. Kalau istrinya qanaah, maka nanti suaminya yang cinta semakin cinta. Betul apa tidak? Punya istri, ada saya punya teman cerita sama saya, Habib, istri saya ini masya Allah mulai nikah sekian tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah minta apa-apa sama saya, tapi saya kalau lihat dia, saya yang kasihan. Maka saya kalau setiap keluar, saya ingat istri saya tercinta, saya belikan ini. Saya ingat istri saya tercinta, saya belikan ini. Dia nggak pernah minta. Bagus apa tidak? Sebaliknya, wal jasa' wa tama' yud'ifanil mahabbah wa ya'tiyani bil karahah. Tapi sebaliknya, kalau seorang istri itu tamak kepada hartanya suami, dikit-dikit minta ini, minta itu, minta ini, belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu, maka hal itu akan menyebabkan melemahkan rasa cinta. Lama-lama suaminya semakin tidak cinta, semakin tidak cinta, semakin tidak cinta, akhirnya nikah lagi. Mau sampai bahkan jadi Teman saya kasih tahu sifatnya manusia, semua manusia. Manusia itu sering senang diberi, gak senang dimintai. Betul apa tidak? Coba saya datang ke rumahnya sampean, saya butuh uang. Besok datang lagi, saya butuh uang. Besok seminggu 2 kali, terus. Yakin gak mungkin cinta sama saya, walaupun saya anaknya Nabi, jangan ke cucunya. Betul apa tidak? Saya perlu pinjam uang. Setiap datang minta pinjam, minta pinjam, minta pinjam. Saya yakin yang dimintain pasti nggak senang. Itu sudah sifatnya hatinya manusia, nggak bisa dirubah. Tapi kalau saya datang ke rumah sampean ngasih uang tiap hari. Assalamualaikum. Ini ada hadiah. Oh ya, makasih. Ini ada hadiah. Seminggu 2 kali. Cinta mati sampai sama saya. Betul apa tidak? Betul. Kalau ditanya, Habib Jan gimana? Wow, bagus. Kenapa? Dikasih duit terus. Karena hati itu seperti itu. Betul apa tidak? Betul. Maka saya sekarang mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu pengen disayang apa dibenci sama suaminya? Pengen dicintai apa tiba dibenci? Kalau pengen dicintai jangan suka minta sama suami. Kalau tiap hari minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Pak, lihat Pak, itu loh istrinya Fulan, diajak jalan-jalan ke Bali. Masa saya paling jauh ke Camplong? Wah, rugi dari suaminya, jadi istrinya sampean ini. Tahu gitu dulu saya kawin sama orang lain. Loh, minta ini, minta itu, tamak sama hartanya suami. Pak, suaminya baru dapat untung, baru dapat gaji, langsung istrinya depan rumah begitu. Ini masih Bu, saya kepingin ada mau beli sesuatu. Halah istri dulu. Saya kan mau beli ganti HP baru. HP saya juga jelek. Udah sampean kan laki, kalau perempuan itu harus menunjukkan penampilan. Lo kalau istri minta terus kepada suaminya, membebani suaminya dengan apa yang bahkan kadang suaminya nggak mampu, dia nggak mau tahu kadang-kadang. Ada istri kayak begitu, betul apa tidak? Betul. Ada kadang-kadang udah tahu suaminya nggak punya uang, dia mau beli kalung baru. Pokoknya Pak, ini kalung harganya 9 juta. Suaminya bilang, ya Allah Bu, saya nggak punya uang 9 juta. Nggak mau tahu. Itu ada pinjol. Namanya pinjam online. Pokoknya nanti acara pengantin tanggal sekian saya sudah pakai kalung itu. Nggak mau tahu. Kalau nggak gitu kita cerai saja. Oh kalau saya cerai. Buat apa memelihara istri model seperti itu? Betul apa tidak? Buat apa melihara istri seperti itu? Maka dari itu sampai kadang-kadang seorang suami itu terjatuh kepada maksiat, masuk neraka gara-gara punya istri begini. Kenapa? Akhirnya pinjol. Pinjol halal apa haram? Kadang-kadang mencuri.
Kadang lucu, sama Allah nggak takut, sama istrinya takut. Sama polisi nggak takut, sama istrinya takut. Akhirnya bingung, ini gimana caranya dapat 9 juta? Istri saya mau beli kalung emas, maka pada akhirnya merampok. Ada nggak yang seperti itu? Merampok karena menuruti permintaan istrinya yang suaminya tidak mampu. Akhirnya suaminya ikut masuk neraka gara-gara istri yang tidak solihah seperti itu. Istri yang solihah adalah istri yang mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kami bisa sabar dengan rasa lapar. Sampai cari nafkah tidak dapat, lapar kami bisa sabar dengan lapar. Wala nasbir ala nar, tapi kami tidak bisa sabar masuk neraka. Makanya cari rezeki yang halal wahai suamiku. Kalau ada halal kita makan sama-sama, kalau nggak ada yang halal kita lapar sama-sama. Saya bisa menahan lapar, tapi saya nggak bisa menahan sakitnya siksa api neraka, sehingga suaminya malah termotivasi untuk hanya mendapatkan rezeki dari jalan yang halal. Itulah istri solihah. Pon lestari, mudah-mudahan suami jadi suami soleh semuanya, istri jadi istri solihah semuanya. Kedua mempelai ini, keempat mempelai, dan juga kita semuanya pengantin-pengantin lambe gih, engkau sampian nega pengantin lambe juga semuanya sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada kebencian di antara kita dan istri kita, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah menjadi al-mahabbah wal ulfah, dan diberikan kebahagiaan itu mulai dari di dunia sambung sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah, ini yang bisa saya sampaikan. Panjang sekali, mohon maaf. Ada banyak kesalahan, banyak kekurangan saya. Jangan sampai nanti. Ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata yang tidak sopan, kasar, menyinggung hati sampean. Kadang-kadang ya kita ini manusia, kalau sudah bicara itu kadang-kadang yang terlepas kata-kata yang tidak patut, saya mohon maaf. Kalau ada suami-suami yang tersinggung, saya mohon maaf. Ada istri-istri yang tersinggung, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ceramahnya kalau terlalu panjang sampean tak peleman-peleman leso saya dentek, saya caca nggak kerasa, saya ngedingaki terasa, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.